Sebab dari keempat teman-temanku itu tidak ada yang tahu perihal kucing jadi-jadian yang aku ceritakan kali ini. Sungguh siapa sangka kalau kucing jadi-jadian itu adalah perubahan wujud Lita Sari. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kesempatan hari ini? Seperti biasa, Rio hadir lagi untuk temani Anda. Di kesempatan hari ini akan menyuguhkan kisah-kisah misteri atau juga kisah-kisah horor. Mungkin salah satu dari kita pernah mengalaminya seperti cerita ini, atau juga yang pernah terjadi di sekitar kita. Oke, jangan kemana-mana. Sebelum kita simak video ini atau cerita ini, nggak ada salahnya untuk subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi untuk subscribe, like, comment, and share. Kisah nyata ini terjadi ketika aku KKN di suatu daerah terpencil di kawasan Lebak, Jawa Barat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nama desa dan pelaku peristiwa dirahasiakan. Hari pertama tiba di desa terpencil itu merupakan saat-saat yang paling menyenangkan. Kami disambut layaknya seperti para prajurit yang baru saja datang dari medan pertempuran dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Bagi masyarakat pedesaan pada waktu itu, ditamui para calon sarjana seperti kami, agaknya merupakan kebanggaan tersendiri. Aku masih ingat benar pada saat itu, kami diberi hiburan tanggapan wayang golek semalam suntuk. Memang banyak kenangan manis yang sulit terlupakan, berawal dari tugas KKN kami di desa itu. Namun di antara kenangan manis terselip pula kenangan pahit yang menoreh sangat dalam di lubuk hatiku. Mungkin ini hanya berlaku pada diriku sendiri. Sebab dari keempat teman-temanku itu tidak ada yang tahu Perihal kucing jadi-jadian yang aku ceritakan kali ini. Sungguh siapa sangka kalau kucing jadi-jadian itu adalah perubahan wujud Lita, putri kepala desa yang menampung kami mondok ketika itu. Awal kejadian gaib yang sulit diterima oleh akal sehat ini sederhana saja. 3 hari setelah mondok di rumah Pak Kades, Ridwan, salah satu tim anggota kami, kehilangan uangnya Rp10.000. Ya, itu jumlah yang sangat sedikit untuk masa kini ya. Namun pada tahun 70-an ini merupakan jumlah yang sangat besar sekali. Apalagi kami belum memiliki penghasilan yang tetap ya. Kami hanya kuliah waktu itu. Mana mungkin, Wan, di antara kita ada yang mengambil uang kamu? Kataku sebagai ketua kelompok grup KKN kami. Mungkin jatuh di jalan. Tambahku lagi. Tidak mungkin. Sebelum tidur tadi aku sudah menghitung jumlah uangku. Masa bisa hilang begini? Sangga Ridwan dengan mimik serius. Hilangnya uang Ridwan memang cukup membingungkan. Herannya lagi, selang beberapa waktu kemudian, kawan-kawan yang lain termasuk aku juga kehilangan uang. Anehnya, uang yang hilang itu hanya selembar. Kalau tidak 10.000, maka 5.000 yang raif. Peristiwa tersebut menyuruh otakku untuk menyusun berbagai dugaan magis yang boleh jadi akan ditertawakan oleh kawan-kawanku kalau aku kemukakan ketika itu. Memang dari keempat temanku yang lain, hanya akulah yang percaya pada hal-hal yang gaib. Sebab aku dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan nuansa gaib. Tak berlebihan jika aku menguasai beberapa ilmu gaib yang kupelajari dari ayahku. Memang mustahil di antara kami ada yang mengambil uang teman sendiri ya. Kesimpulanku ini membuat aku harus waspada dan sedapat mungkin untuk menjebak siapa pelakunya. Sebab aku yakin itu tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia. Sikap waspadaku salah satunya adalah dengan melek sepanjang malam
melakukan sholat tahajud. Pengorbananku nampaknya tidak sia-sia. Malam pertama aku melakukan sholat tahajud, mulai ada yang sangat mencurigakan, berupa suara eongan kucing yang sangat halus. Aku tahu di rumah Pak Kades yang kaya raya ini tidak ada seekor pun kucing. Dan lagi, eongan kucing itu mengandung kekuatan gaib yang sanggup menyirap seluruh isi rumah. Pengalaman malam pertama itu menjadikan bekal penyelidikanku di malam-malam berikutnya. Di malam kedua tak ada satupun yang aku simak dan juga aku saksikan. Namun pada malam ketiga, persis di tengah malam, seperti kejadian pada malam pertama, sayup-sayup telingaku kembali mendengar eongan kucing yang sangat halus, yang sanggup menghipnotis siapa saja yang mendengarnya, kecuali mereka yang mempunyai ilmu atau kekuatan gaib tertentu. Demi mendengar suara yang sangat mencurigakan itu, segera ku pertajamkan lagi konsentrasiku guna mengerahkan Aji Ngeraga Sukma untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sesaat tubuhku seperti membeku. Dimulai dari ubun-ubun kepala, merambat sampai ke pusar, kemudian menjalar ke telapak kaki. Setelah aku dapat menyaksikan ragaku yang duduk bersilah, seraya memegang tas, juga kawan-kawanku yang tengah tidur dengan pulasnya. Setelah berhasil mengeluarkan sukma dan ragaku, aku pun dapat bergerak dengan leluasa tanpa seorang pun yang bisa melihatku. Langkahku begitu cepat, bagai tertiup angin mencari-cari di mana gerangan kucing aneh itu. Aku melihat sesuatu yang berkelebat sangat cepat. Begitu cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan mata dalam keadaan normal. Sejak semula aku memang sudah curiga kepada Pak Kades, sebab kekayaan yang dimilikinya itu sangat mencolok sekali. Rumahnya besar dengan perabotan yang sangat mentereng. Terlebih lagi yang aku dengar bahwa hampir semua tanah perkebunan di kampung itu adalah miliknya. Untuk membuktikan kecurigaanku memang tidak mudah. Sebab setelah kejadian pada malam ketiga itu, hampir tidak kutemui hal-hal yang sangat mencurigakan. Sampai pada suatu malam Selasa, di mana aku bisa dengan benar-benar meyakinkan kecurigaanku. Malam itu, mulai jam 8, aku telah husuk di atas sejadahku. Teman-teman yang coba menggangguku tidak kugubris sama sekali. Menjelang jam 11 malam, tak seorang pun tahu kalau sukmaku telah meninggalkan ragaku. Dalam keadaan ngeraga sukma, kuperiksa setiap kamar yang ada di dalam rumah itu. Pantauanku kuawali pada kamar Pak Kades. Dan nampaknya aku tidak salah langkah. Di dalam kamar itu terdapat keganjilan yang semakin mempertajam kecurigaanku. Pak Kades tidak nampak tidur di samping istrinya. Kemanakah gerangan Pak Kades? Padahal sore tadi selepas bercengkrama dengan kami, aku lihat ia masuk ke dalam kamarnya. Dalam gerakan mengambang di awang-awang, sukmaku kembali bergerak cepat melacak jejak Pak Kades. Lelaki parubaya itu kutemui sedang khusyuk melakukan upacara magis di salah satu ruangan yang penuh dengan asap dan juga kemenyan. Tanpa mampu melihat kehadiran sukmaku, Pak Kades dengan intens melakukan ritualnya itu. Tubuhnya bergetar-getar membacakan mantra-mantra. Sang Warakas, Sang Warangas, Sang Warakas, Sang Warangas, Kaula Mapa Aji Kusi. Tak dapat kuikuti dengan jelas bagaimana bunyi mantra itu.
Sebab dari awal kalimatnya bahwa ajian itu adalah semacam mantra, ilmu hitam untuk merubah wujud seseorang menjadi binatang yang kemudian disuruh melakukan pekerjaan apa saja seperti mencuri uang dengan jalan gaib. Dalam keadaan ngeraga sukma, otakku memang bisa bekerja dengan normal. Memiliki kecurigaan, aku pun segera melayang pergi menuju kamar anak gadis. Gadis ini tampak tidur dengan pulas, dengan kaki yang dilipat. Betisnya yang halus dan nampak berkilat indah, diterpa cahaya lampu yang dibiarkan temaram. Beberapa saat, aku berdiri mengamati gadis itu. Dengan serentak, sebuah kekuatan gaib menyerang masuk ke dalam kamar. Kekuatan gaib itu merupakan gumpalan sinar biru kehitaman yang sangat tipis, yang jika diperhatikan dengan tajam, bentuknya menyerupai wujud seekor kucing. Cahaya aneh itu membungkus Litasari yang sedang tertidur pulas. Sesaat gadis itu menggeliat halus. Hal ini benar-benar berlangsung sesaat. Sebab detik-detik berikutnya, tubuh yang indah itu mengisut. Dalam gumpalan cahaya berlalu dengan perubahan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Tubuh indah itu benar-benar telah berubah menjadi seekor kucing. Ya, kucing hitam yang pernah aku temukan beberapa malam silam. Astaga, kucing aneh itu adalah perubahan wujud dari Litasari. Gadis ini benar-benar menjadi korban keserakahan dari orang tuanya. Pak Kades telah memperalat kesucian tubuhnya untuk mencari kekayaan. Sebab konon hanya dengan menggunakan tubuh gadis suci, ilmu hitam berubah wujud manusia menjadi hewan bisa dipergunakan. Luka sangat dalam menoreh hatiku. Demi sadar sebetulnya nasib Litasari. Demi Tuhan, aku sangat bersimpatik dengan gadis itu. Dia tidak hanya cantik, tapi juga sangat baik terhadap kami. Terutama bahkan jika saja aku mau berkata jujur, saat itu telah tumbuh benih-benih cinta di dalam ruang hatiku untuk Litasari. Mungkin karena perasaan inilah, maka aku bertekad untuk menyelamatkan gadis itu dari perlakuan bejat orang tuanya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Satu-satunya cara adalah dengan menjebak kucing sehingga orang tuanya bingung karena kucing suruhan itu tidak kembali. Persis pada malam yang telah ditentukan, ketika kucing bermaksud untuk mengadakan aksinya di sebuah rumah penduduk, aku berhasil menjebaknya. Perlu diketahui, dengan suara eongannya, di samping bisa membuat orang tertidur, juga bisa mencuri secara gaib lembaran uang terbesar nilai nominalnya dan berpindah ke kamar khusus Pak Kades di rumah yang sangat besar dan megah itu. Begitulah ketika makhluk berbulu hitam legam itu mengeong-ngeong, aku berhasil menangkapnya dari belakang. Dengan kekuatan batin yang aku miliki, kucing itu berubah menjadi sangat jinak, tidak melakukan perlawanan sama sekali. Menjelang subuh, Pak Kades dengan muka masyghul keluar dari kamarnya. Ya, kamar khususnya. Dan tanpa sepengetahuannya, dengan cepat kumasukkan kucing jadi-jadian itu ke dalam kamar tersebut. Di dalam kamar, mengelilingi pedupaan, berisi kembang dan kemenyan yang masih mengepul, tampak berpuluh-puluh uang, beberapa butir permata, dan perhiasan emas hasil ekstraksi gaib si kucing.
Orang seperti ini benar-benar memeras rakyatnya sendiri. Geram batinku ketika itu. Begitu siang telah tiba, Pak Kades tampak kelihatan lebih masyhur lagi. Sebab Litasari putrinya tidak kunjung tiba. Kamar gadis itu tetap terkunci rapat. Kasihan juga aku melihatnya. Sebelum kawan-kawan mengetahui kejadian yang sebenarnya, diam-diam lelaki parubaya itu aku dekati. Bapak gelisah menunggu Litasari, bukan? Seketika wajah Pak Kades merah padam mendengar pertanyaanku yang tiba-tiba itu. Seolah tak percaya, dia menatapku dengan tubuh bergetar. Aku telah menduga kau telah mengetahui sesuatu yang ada di dalam rumah ini. Cetusnya Pak Rao. Saya berharap Pak Kades tidak menyesal karena hal tersebut. Lelaki parubaya itu menghela napas berat. Aku yakin kau telah berbuat sesuatu terhadap Litasari putriku. Desah Pak Kades. Benar, Pak. Ujarku seraya menghela napas berat. Dia aman, asal saja Bapak mau menghentikan perbuatan terkutuk ini. Pak Kades merenung beberapa saat. Tubuhnya gemetar dan perlahan ia meneteskan air mata. Ia menangis tanpa sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Aku benar-benar telah diperbudak iblis selama ini. Desahnya bergetar. Lalu di hadapanku, ia berjanji untuk menghentikan semua perbuatan terkutuk ini. Lalu guys, Pak Kades di hadapanku berjanji bahwa ia akan menghentikan perbuatan yang terkutuk ini. Dia menangis sesenggukan. Aku terharu mendengar itu. Semoga ini merupakan awal yang baik. Demikianlah pengalaman aneh yang pernah dilakukan oleh si Gun ya, kita sebut saja Gun. Itu pada tahun 70-an. Waduh, udah lahir belum? Terus kepala desa ini telah berpulang ke rahmatullah beberapa tahun yang silam. Namun sebelum kematiannya, ia berubah menjadi orang yang sangat alim, orang yang humble, orang yang baik hati. Bahkan harta-harta yang pernah ia kumpulkan itu ia sumbangkan kepada orang-orang fakir atau juga orang-orang yang tidak mampu. Entahlah guys, amal baiknya itu diterima atau tidak, kita tidak tahu, hanya Tuhanlah yang tahu ya. Litasari dia kini hidup bahagia dengan suami dan keluarga kecilnya di kota Palembang. Demikianlah cerita ini, semoga bisa menjadi suatu kisah yang bisa diambil hikmahnya dan juga ambil baiknya serta buang buruknya. Oke guys, segini saja cerita kita untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak atau menonton video ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share. Tentunya masih banyak lagi cerita-cerita yang bakal dihadirkan, makanya pantengin aja channel ini. Saya Ri Ivanda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.